Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, yang artinya, dan penduduk neraka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 10 ini mengandung 3 hal penting untuk kita renungkan, yaitu yang pertama, agama itu adalah ajaran. Agama tidak akan tercipta tanpa adanya ajaran yang harus dipelajari dengan cara mendengarkan dan memahami dari ahlinya, yakni seorang guru yang benar-benar paham terhadap ajaran agama. Lau kunna nasma'u aw na'qil, kiranya kami mendengarkan atau memikirkan untuk memahami. Kemudian hal penting yang kedua dari surah Al-Mulk ayat 10 ini menyebutkan bahwa penduduk neraka adalah mereka yang tidak mau mempelajari ajaran agama, yakni tidak mau mendengarkan ajaran dan nasihat agama. Penduduk neraka menyesali keberadaan mereka di neraka karena tidak mau mendengarkan atau memikirkan ajaran dan nasihat agama. Seandainya mereka mau mendengarkan atau memikirkan ajaran dan nasihat agama, mereka tidak akan menjadi penduduk neraka. Kemudian, hal penting yang ketiga dari ayat ini, kita bisa memahami bahwasanya indera pendengaran lebih utama daripada indera penglihatan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pada ayat ini, ketika disebut indera pendengaran, yakni as-sam'u, dan indera penglihatan, yakni al-basaru, Allah mendahulukan penyebutan indera pendengaran sebelum penyebutan indera penglihatan. Hal yang sama juga dapat ditemukan di ayat-ayat yang lainnya. Allah yang memiliki sifat maha mengetahui, maha berilmu, dan maha bijaksana, tidaklah mungkin meletakkan kata-kata dalam ayat-ayatnya secara sembarangan. Pasti ada hikmah di balik itu, yakni bahwasanya indera pendengaran lebih banyak manfaatnya dan lebih utama daripada indera penglihatan. Di antara keutamaan indera pendengaran yaitu yang pertama, indera yang pertama kali berfungsi ketika manusia lahir adalah pendengaran, sedangkan indera penglihatan akan berfungsi ketika anak berumur 40 hari. Indera pendengaran juga merupakan indera terakhir yang berfungsi ketika manusia menghadapi sakaratul maut. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mentalkinkan orang yang sakaratul maut dengan kalimat tauhid. Sebab pada saat itu indera pendengarannya masih berfungsi. Kemudian indera manusia yang tidak pernah beristirahat adalah indera pendengaran. Berbeda dengan indera penglihatan. Makanya ketika kita ingin membangunkan orang yang sedang tidur, maka yang kita lakukan adalah menggunakan suara, bukan memperlihatkan sesuatu. Baik suara mulut atau suara lainnya, seperti orang membangunkan sahur. Karena apabila Allah mengistirahatkan pendengaran, maka manusia bisa tidur selama 309 tahun. Seperti halnya pemuda Ashabul Kahfi, yang mana pendengaran mereka ditutup oleh Allah.
fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian dalam sebuah hadis muttafaqun alaih disebutkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala zukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama laylahu hatta asbaha qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Strategi setan ini dalam menggagalkan manusia agar tidak bisa bangun dari tidurnya untuk menunaikan sholat tahajud atau sholat subuh adalah dengan cara mengencingi telinganya. Setan tidak memilih matanya untuk ditutup terus, sebab setan tahu bahwa menutup pendengaran manusia dengan mengencinginya itulah strategi yang jitu. Selanjutnya, indera pendengaran dalam menjalankan fungsinya tidak membutuhkan alat bantu cahaya. Berbeda dengan penglihatan yang tidak akan berfungsi tanpa alat bantu cahaya, indera pendengaran juga merupakan alat yang paling efektif dalam menyerap ilmu dibandingkan penglihatan. Itulah sebabnya hampir tidak ditemukan orang berilmu karena tuli, tetapi banyak kita temukan orang buta yang berilmu. Bagi kita umat Islam yang memiliki pendengaran normal, mari kita syukuri dengan cara memanfaatkannya untuk mendengarkan dan memahami ajaran serta nasihat agama.